jumpa dengan beliau. Kebetulan ada kegiatan, dulu saya aktif di komunitas seniman Riau dan bahkan pernah membawa event. Saya pernah jadi ketua perkampungan penulis ASEAN. Waktu itu kita adakan penulis-penulis ASEAN yang kita kumpulkan di sebuah pulau di pusat kerajaan Riau dulu, Lingga namanya, Daik Lingga. Saya pernah jadi ketua dan kemudian saya pernah ikut partisipasi kan teman-teman saya mengadakan acaranya di Batam, di Tanjung Pinang, namanya Kenduri Seni, dan beberapa kegiatan budaya di Taman Budaya. Nah kebetulan saya jumpa dengan Sutarji. Nah situ saya bisa bicara sama dia. Disitulah pernyataan-pernyataan ini yang saya sampaikan itu, saya mengulangi pernyataan beliau. Saya mengulangi pernyataan beliau itu. Jadi memang kalau dilihat sebetulnya Sutarji itu, saya katakan dia membuat puisi itu dua sisi. Yang pertama dia membuat puisi itu puisi lisan. Kenapa dia kata puisi lisan? Puisi itu hidup kalau dia membaca. Akan transparan maknanya kalau dia membaca. Tapi kalau orang lain belum tentu. Sama halnya dengan mantra. Coba kalau mantra, kita dapat mantra, kita baca mantra. Punya kekuatan enggak? Enggak. Jadi Sutarji itu kalau dia membaca, hidup puisi itu. Contohnya, ada puisinya yang diprotes oleh siswa SMA 1 Tanjung Pinang. Tahun 81 dia baca di Tanjung Pinang. Namanya Mesin Kawin. Anda baca, cari judul puisinya, Mesin Kawin. Ya, Anda cari di Google. Mesin Kawin karangan Sutarji Khotomahri. Judulnya Mesin Kawin. Memang secara teks ada kata-kata yang jorok ya. Secara teks Anda baca untuk pengetahuan. Tapi ketika dia membaca, Sutarji itu membaca, saya pernah menyaksikan sendiri, memang erotis dia bergerak. Jadi di visualisasinya, baca puisi Mesin Kawin itu, coba baca. Benar nggak? Iya Pak. Coba apa kata joroknya itu apa? Burung membuat sarang di luar bunga menjadi buah di taman. Dua seksolog membuat mesin kawin dari kotak-kotak. Daging di atas ranjang baut itu telungkup sekrup telan. Tampar ingin berdenyut busi telanjang. Tik tak tik tak. Nah, itu contohnya. Terus saya lanjutkan lagi. Ini contoh aja. Itu bahasanya itu bahasa porno. Dia kalau di tag aja kita paham seperti enggak apa-apa. Tapi ketika Sutarji itu membaca, memang vulgar dia baca dengan gerakannya erotis Sutarjinya. Karena itu tahun 80 itu diprotes oleh anak SMA Tanjung Pinang. Nah itu bedanya Sutarji itu. Kalau Khairul tidak, dia membuat teks terserah orang baca. Sementara Sutarji tidak, dia buat teks yang harus bisa baca itu dia. Nah itu yang membedakannya. Jadi saya katakan satu sisi dia membuat puisi lisan, sepertinya mantra. Mantra itu kan dibaca oleh orang yang membuatnya. Atau belajar betul kita dengan dia, baru dapat seperti dia, tidak boleh ubah seperti dia. Gitu. Walaupun sebetulnya kita boleh aja mengekspresikan puisi itu kan bebas, tapi tidak hidup. Ya, contoh lain misalnya, ada sajanya luka, berdarah, baca berdarah, ada saja judul puisinya berdarah. Hari ini aku berdarah, kapak hitam menaki almanakku, pecahlah rabuku mengalirlah. Betul? Betul? Ya. Nah, ada kalau cara cari puisi itu ada tuh videonya dia membaca, dia membawa daging berdarah.
daging segar yang lagi ada darahnya, jadi itu dibacanya di Bandung. Sebelum itu Rembrandt itu didik aja. Ini tidak diekspresikan dengan daging berdarah. Bentuk dia. Nah itu satu contoh dia bedanya Sutarji itu dengan yang lain. Jadi satu sisi dia membuat puisi itu jadi lisanan Sutarji. Sisi lain dia membuat puisi itu secara visualisasi. Bentuk visualnya yaitu tipografi. Jadi dua sisi itu yang dipadukannya. Ya, dua sisi itu yang dipadukannya. Dibentuknya teks karena kita ingin mengetahui wujudnya puisi itu karena dia secara visual memberikan gambaran kita tentang keindahan bentuk dan makna secara visual. Paham? Nah, secara ekspresinya kita lihat dia baca. Ada beberapa videonya tuh ada bisa cari nanti di Google. Yang mana Sutarji itu bagaimana cara dia membaca. Nanti kalau Anda punya pengalaman, boleh setelah itu Anda bisa cari nanti Ibrahim Sattah membaca. Ya, Ibrahim Sattah itu beda lagi. Karena dianggap dia sebagai pengekornya Sutarji. Ibrahim Sattah itu penyair Riau juga. Meninggalnya di Pekanbaru. Dia bekas polisi. Anda yang baru-baru mungkin tidak pernah mendengar cara dia membaca. Saya tunjukkan cara dia si Ibrahim Sattah itu membaca. Misalnya dia buat apa? Membaca sajaknya, kaki kemana katamu, kataku, diamlah kau. Nah, dia menggunakan alat tubuhnya itu sebagai musikalisasi. Dia seorang polisi. Jadi Anda tahu polisi berbaris? Ya, nah, jadi kalau dia baca puisi kayak begini. Jadi ini tapak kaki ini dijadikan musik. Nah ini musik nih. Lalu kaki kemana katamu. Ini bunyi. Diamlah kau. Gitu dia baca. Tidak ada orang baca kayak gitu. Itu Ibrahim Sattah. Ibrahim Sattah. Jadi dia kan itu orang katakan gayanya Sutarji, gayanya Ibrahim itu dia menghadirkan puisi itu secara visualisasi seperti itu. Nah, kan anak-anak Batra nggak tahu kan? Nah itu referensi cari. Karena itu kalau kita mau paham lihat di video-videonya. Sayang zaman itu tidak ada YouTube, ya. Tapi kalau ada dokumentasi yang sering dia tampil itu di tim, yang punya dokumen itu tim, namanya Ismail Marzuki. Gitu. Jadi zamannya tahun 80-an itu ya muncullah bukan hanya puisi yang beragam tapi cara membacakan puisi. Karena waktu itu muncul retro. Saya ulangi lagi, tahun 80-an itu yang mewarnai puisi Sutarji itu berkembang diiringi dengan warna cara orang membaca puisi. Nah, situlah munculnya namanya musikalisasi puisi. Salah satu diantaranya Ibrahim Sattah, Sutarji, bahkan ada namanya Hamid Jabar sudah meninggal. Sepupunya Faruna Sema Jabar. Hamid Jabar. Itu dia pakai rebana besar, gendang dia baca. Bebano kalau kata orang, bebano. Dan dia satu-satunya penyair yang meninggal ketika baca puisi. Jadi ketika dia baca puisi, pas ulang tahunnya Trisakti, memperingati ulang tahunnya Trisakti, kalau saya sekaligus memperingati reformasi, jadi dia mentas membaca puisi Hamid Jabar. Waktu itu dia langsung tumbang, meninggal. Jadi Anda perlu mencari kekayaan-kekayaan cara orang bagaimana orang baca puisi. Nah, kenapa saya katakan ya dalam teks puisi setelah Khairir muncul Ibrahim Sattah. Beriringan dengan Khairir Ibrahim Sattah muncul setelah Khairir muncul Sutarji. Beriringan Sutarji ini ngikutlah beberapa penyair yang membacakan puisi. Membaca puisi itu sebetulnya beda dengan apa? Menulis puisi. Membaca puisi itu sebetulnya dunia pentas.
entertain. Tapi kalau Sutarji ini menyatukan antara puisi dengan dunia membacanya supaya secara visual puisinya tahu orang, maka bagi dia itu melekat. Pada masa itulah muncul W.S. Rendra pulang dari Amerika. Ya, pulang dari Amerika itu dia memproklamirkan, bukan cara memproklamirkan secara sengaja, dia mensosialisasikan namanya poetry reading, membaca puisi. Sebelum itu orang mengenal namanya deklamasi. Ya, tahun 80-an. Jadi Rendra itulah yang memperkenalkan namanya poetry reading, membaca puisi dengan teks. Tapi di samping itu yang dua cara membaca puisi itu yang berpengaruh. Bentuknya W.S. Rendra, poetry reading, dan bentuknya Sutarji yang lebih akrobatik. Ya, nah itu yang apa. Tapi sekali lagi saya katakan puisi mantra itu tidak lama berkembang pengaruhnya. Kenapa? Itu ditutup oleh Sutarji sendiri. Anda baca puisinya, kalau punya walau judul puisinya, walau penyair besar takkan sampai ke batas Allah. Itu puisinya yang menutup karya Sutarji. Coba baca saja walau. Ada? Dapat? Dapat? Coba baca. Puisi walau karya Sutarji Kalsubahri. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah meminta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin matiku bagai batu taman, bagai pasir taman. Jiwa membumbung dalam baris saja. 7 puncak membilang-bilang. Nyeri hari mengucap-ucap. Di butir pasir kutulis rindu-rindu. Walau huruf habislah sudah, alif bataku belum sebatas Allah. Jadi puisi itu ketika Taufik Ismail Haji tawaf, dia ingat puisi itu. Dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena puisi itu mengagungkan Tuhan. Itu puisi sufi, lari dari konsepnya kredonya Sutarji. Sejak itulah orang tidak mengikuti puisi mantranya Sutarji. Karena Sutarji sendiri tidak bisa mempertahankan kredonya. Anda pahami lagi nih sih kredonya. Nah, Taufik Ismail itu kenapa dia nangis? Karena dia tahu Sutarji pada hari-harinya dia minum bir. Pada masa itu tahun 80-an tuh. Penyair yang mensosialisasikan minum bir itu Sutarji. Betul-betul di pentas dia minum bir. Dia kalau nggak minum bir nggak bisa. Dulunya nggak bisa dia baca puisi. Karena dia orang laut. Nah ngikutlah itu ya negatifnya di situ. Zaman Sutarji itulah banyak penyair muda yang ngikuti dia, minum dulu baru baca saja. Nah Sutarji pas di tahun 81 tuh dia ke Riau, ke Pekanbaru, dia katakan saya nggak bisa baca puisi kalau nggak minum bir. Jadi mau disiapkan minum bir dia, karena dia orang laut. Nah cuma setelah itu dulunya dia betul-betul sampai dia memproklamirkan diri sebagai presiden penyair Indonesia, artinya yang mampu mengubah puisi Indonesia itu setelah Khairul itu dia. Itu banyak catatan kemarin sudah saya singgung juga, dia bisa milih membuat idiom kata baru, ya, dan itu tidak banyak penyair yang mampu di seluruh dunia nih. Kalau menurut Hasan Yunus cuma 5 penyair yang membuat idiomnya baru, seperti tadi si pisau pas, pisau pi itu. Dan setelah itu, ketika lahir saja itu, nampaknya Sutarji itu mulai dia mendekati diri ke Tuhan. Nah, Taufik Ismail itu terbayang dia, kok puisi itu yang lahir di mulut Sutarji, bukan ke saya katanya. Malah dia Taufik itu lebih dulu membuat sajak sufi. Sajaknya sejarah panjang yang dinyanyikan oleh Bimbo. Nah, dia teringatnya dengan sajaknya Sutarji itu yang merasa rendah
diri dia kepenyarinnya di hadapan Tuhan. Itu tadi katakan, walau penyaringan besar, takkan sampai ke batas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan pada diriku, sekarang tak. Itu sebetulnya konsepnya bahasa sufi. Ya, kalau Anda lihat sejarah sufi, ada tokoh sufi penyair besar di Mesir namanya Hafiz. Hafiz namanya. Dia bahkan karena kesufiannya dia mengatakan anak al-haq. Kalau diartikan secara denotatif, anak al-haq itu saya Tuhan. Padahal yang dimaksudnya itu adalah dia dengan Tuhan itu begitu dekat. Sutarji kan ditanya orang juga, seolah-olah Sutarji ini tidak bertuhan. Dulu pernah ku minta Tuhan dalam diriku, sekarang tak. Ditanyakan dalam diskusi, kenapa Anda katakan begitu? Ya kalau sudah ada Tuhan dalam diri saya, kok kenapa saya minta lagi? Dulunya saya jauh dari Tuhan, tidak ada Tuhan dalam diri saya. Tapi setelah Tuhan itu ada dalam diri saya akan mungkin minta lagi. Nah itu konsepnya dia. Ya, tapi kalau diartikan secara literlek, secara kamus, seolah-olah bahasanya itu bahasa orang komunis, ya kan? Orang ateis, tidak bertuhan. Nah itu tadi. Jadi jadi kalau dikatakan puisi tidak berpola itu hanya dua pengaruhnya. Pertama pengaruhnya Khairil, yang kedua pengaruhnya Sutarji. Nah, Khairil tadi saya katakan dia membebaskan puisi dari pola irama, pola kasura, pola-pola lain, ya termasuk pola rima yang sebelumnya itu kecenderungan puisi itu sekarang tidak lagi, tetapi bentuk puisinya itu bentuk ekspresi. Dia mementingkan isinya, pesannya. Karena puisi tadi itu, puisi Khairil itu cepat dipahami orang karena pesannya itu mudah ditangkap, mudah dicerna, amanah itu mudah dicerna. Namun Sutarji dia mengembalikan, menurut Sutarji selama ini kata itu dijajah oleh makna. Maksudnya ketika orang mengucapkan sebuah kata, orang membayangkan maknanya. Misalnya gini, saya bicara kepada Anda, sepeda motor, pasti bayangan Anda itu adalah Honda. Atau alat transportasi, malah kan bisa sepeda, bisa yang lain. Atau Anda bayangkan itu Honda, karena udah dijajah oleh maknanya Honda gitu. Padahal bisa merek yang lain-lain. Ya kan, bisa Suzuki, bisa Yamaha. Nah, itu tadi dijajah oleh makna itu yang dikatakan tadi itu. Dia mengembalikan kata maknanya. Tapi setelah itu tidak ada dalam teori. Saya melihatnya, ini kesimpulan saya ya. Saya melihatnya tadi itu dia menghadirkan puisi itu pada dua sisi. Pertama, puisi mantra itu disajikannya secara lisan, karena kodratnya mantra itu ditampilkan secara lisan. Ya, artinya apa? Kita bisa melihat maknanya kalau dia sendiri yang baca. Karena ekspresinya dia cara membaca. Ya, dia ekspresif sekali baca. Yang kedua, dia tampilkannya bentuk tulisan karena dia mementingkan namanya tipografi. Hanya Sutarji mementingkan tipografi. Nah, secara lisan itu dia menampilkan secara atraktif. Atraksi dia membaca saja itu. Tadi itu saya katakan kepada Anda, contohnya mesin kawin. Itu kalau kita pahami maknanya itu kan memang simbolis, bentuk-bentuknya, diksinya itu, mana itu bentuk-bentuk kata-kata porno. Tapi lebih porno lagi kalau kita lihat dia baca. Kalau orang lain biasa-biasa aja baca. Tapi kalau dia membaca, tidak banyak orang ikut. Tapi kalau orang biasa yang pernah melihat dia membaca, dia bisa ikuti. Sama dengan orang biasa baca mantra, pernah berguru, bisa. Nah itu. Yang kedua, dia melahirkan dalam bentuk visual karena dia mementingkan namanya tipografi. Tipografi itu tujuan pertamanya adalah memberikan secara visual maknanya puisi. Jadi secara visual aja orang sudah menangkap. Sama dengan kita sekarang nih,
secara visual aja Anda udah bisa saya tangkap. Oh ini kadang capek. Karena ekspresinya udah mulai ya ngangguk aja, antara ngangguk dan ngantuk. Ngangguk dan ngantuk kan dekat ya hubungannya. Ada pertanyaan? Farhan ada? Ini pertemuan kita yang ke-8. Nanti setelah ini absen di fotokopi ya absennya. Ya, keluar sebentar di fotokopi. Sekaligus yang apa? Ini udah dilaporkan belum? Kuliah hari ini udah dilaporkan belum? Belum kan? Kuliah 8 udah dilaporkan belum? Belum, Pak. Ah, nanti laporkan ya. Di fotokopi ke sana, mulai dari 1 dan ke-8. Enggak, ya 1 rangkap aja. Jadi prosa fiksi dan sekaligus nanti isi sekaligus. Ada bertanyakan? Ya. Tanya Pak terkait dengan tugas puisi bebas ini seperti apa Pak? Nah, Anda apa yang saya katakan pada Anda itu puisi bebas itu yang saya amati, Anda jelaskan dikatakan bebas itu. Ya. Tadi kan saya katakan kalau seandainya Anda menjumpai ada puisi itu rimanya berpola, itu kan kebetulan saja. Bukan kita katakan dia membuat pantun, dia membuat apa, tidak. Jadi Anda bisa saja menggambarkan ini ada kecenderungan. Ya. Karena bagaimanapun puisi berpola kan duluan berkembang. Ya, duluan mempengaruhi perkembangan puisi Indonesia kan puisi berpola dulu yang hadir. Paham? Jadi gennya puisi berpola itu otomatis mempengaruhi puisi bebas. Udah otomatis tuh. Oke, paham? Nah, saya tambahkan sedikit. Kenapa dikatakan puisi mantra? Puisi bebas tadi udah jelas kan? Kenapa dikatakan puisi mantra? Karena polanya pola mantra yang dipakai. Pola mantra itu apa? Kaya dengan bunyi. Kan orang selalu mengatakan, bagaimana menerjemahkan mantra? Nggak bisa. Gitu. Oke, paham? Jadi Anda jelaskan dulu puisi mantra, puisi bebas, Khairin. Lalu Anda ambil satu karya Khairin, Anda bahas, ya kenapa bebas? Anda lihat nanti Anda carakan lah, mulai dari pola lariknya, pola baitnya, pola rimanya, mungkin. Kalaupun ada kecenderungannya, jadi satu puisi Khairin itu hanya kebetulan saja, pengaruhnya, paham? Lalu nanti ambil lagi puisi Sutarji 1. Nah, kita bahaskan 2 nih. Ya. 1, Anda bahas pula. Bahasnya dengan mana? Dengan puisi berpola. Kan kita bicara puisi berpola nih pengaruhnya, Khairil. Puisi Sutarji. Anda bahas pula bandingannya. Jadi puisi Khairil dibandingkan dengan puisi berpola, puisi Sutarji dengan puisi berpola. Paham? Paham? Baru selanjutnya Anda melihat apa perbedaannya puisi Khairil dengan puisi Sutarji. Oke, tadi sudah saya gambarkan tadi bahwa zaman Sutarji lah adanya tipografi. Ada mau tanyakan lagi di belakang? Ada? Gak ada? Gak ada, kita istirahat. Mau zuhur. Ya, nanti kita mulai lagi pukul 1. Bisa pukul 1? Nah, kalau pukul setengah 2 tidur nanti kalian. Ya, pukul 1 kita mulai. Kalau kalian yang tidur, saya yang tidur. Karena saya capek kita bagi seminar.